Berlatar di sebuah penjara yang sudah usang, kisah akan berfokus pada seorang narapidana bernama Pama. Diketahui Pama merupakan seorang atlet yang masa depannya hancur sejak kematian sang ayah. Demi menyambung hidup bersama sang ibu, Pama bahkan sampai nekat menjadi pembunuh bayaran untuk seorang tuan tanah bernama Baji. Namun begitu selesai menjalankan misi pertamanya, Pama yang dianggap berpotensi membahayakan pun sempat akan dihabisi oleh Baji lewat tangan anak buahnya. Tak terima dikhianati, Pama yang ternyata selamat dari upaya pembunuhan itu pun memilih untuk menghabisi Baji, yang mana dari situlah awal mula dia masuk penjara. Namun bukan berarti sekarang nyawanya benar-benar aman, karena sang dewa kematian yang dibayar mahal untuk membunuh Pama justru sudah ada di dalam penjara ini. Dia bernama Geja, di mana julukan tersebut layak dan pantas sekali disandang olehnya. Bukan tanpa alasan, Geja yang datang dengan kondisi kaki pincang langsung beraksi saat ada kelompok napi yang masih berani menjajalnya. Beralih ke tempat lain saat upacara kremasi untuk Sinda atau korban yang dihabisi Geja sebelum masuk penjara, terpancar aura balas dendam dari wajah kembaran si korban yang bernama, kita sebut saja Rahul. Di saat bersamaan, ada juga seorang pria bernama Rana yang baru mendapat kabar keberadaan Geja saat ini. Meskipun mempunyai rekan gangster yang sama-sama di dalam penjara, tapi Rana berambisi untuk menghabisi Geja dengan tangannya sendiri. Dan inilah si gangster yang dimaksud. Dia bernama Ram. Terlepas dari perintah Rana yang hanya menyuruh mereka agar mengeluarkan Geja dari penjara, Ram diam-diam menjadikan kesempatan ini untuk menaklukkan Geja demi mendapat posisi sebagai napi yang paling berkuasa. Intinya, Geja tidak hanya berurusan dengan satu atau dua gangster di luar sana, melainkan ada beberapa kelompok di dalam penjara yang juga sedang mengincarnya. Namun masalahnya adalah mereka meski berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan karena keberanian Geja yang seorang diri bahkan lebih unggul dari sekelompok gangster sekalipun. Suatu hari tepat saat Pama tengah berbincang dengan napi senior bernama Seti yang sedikit banyak tahu tentang kehidupan Geja di masa lalu. Dan mari saya bawa Anda sedikit mundur ke suatu masa di mana Geja adalah seorang pemuda yang dikenal ramah dan baik hati. Dia sangat bahagia dalam menjalani sebuah hubungan dengan sang kekasih, meski diketahui kehadiran Geja ini tidak mendapat restu dari calon mertua. Tidak seperti para orang tua pada umumnya, si mertua sama sekali tidak memberikan sedikit pun ruang untuk Geja menjalin hubungan dengan putrinya. Alih-alih merestui, beliau justru memiliki rencana untuk menjodohkan putrinya dengan pria lain. Sampai-sampai pihak keluarga Geja pun sering mendapat ancaman dan intimidasi. Hanya karena harta dan status sosial yang tidak setara, si mertua yang mengetahui jika putrinya telah menikah dengan Geja secara diam-diam pun menjadi semakin murka sampai akhirnya sejak kehilangan nyawa keluarga termasuk istrinya itulah, Geja pun berubah menjadi sosok yang di pikirannya tak ada yang lain lagi kecuali balas dendam. Tak peduli lagi dengan tembakan peringatan polisi yang telah membuat kakinya pincang, Geja terus mencekik leher si mertua hingga benar-benar tewas. Dengan fakta bahwa Geja sudah sering keluar masuk bui atas kasus pembunuhan, jelas membuat Pama mulai dihantui perasaan hariwang dan takut. Bagaimana tidak, Pama sadar betul bahwa tujuan kedatangan Geja saat ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menghabisi nyawanya. Sejak saat itu, Pama memutar otak untuk kabur dari penjara, atau setidaknya menemukan cara menghindari ancaman dari Geja. Oleh karenanya, ia pun lantas menemui seorang petugas lapas yang dikenal sedikit nakal.
Dengan hanya diberi segokan sebuah cincin dari Kuningan saja, Pama pun diizinkan untuk mengantarkan makanan ke kamar tahanan Geja yang ketika ia berusaha mendapat simpati dengan menjelaskan asal-usul dirinya masuk penjara, tiba-tiba ya, akhirnya Pama sendiri bisa merasakan langsung betapa mengerikan si Geja ini, sehingga harapan untuk bebas dari incerannya pun sirna dalam sekejap mata. Hingga waktunya jam makan siang tiba, Pama sengaja mengambil jatah makan tanpa disertai sendoknya karena di saat yang sama orang suruhan Rana yang tiada lain adalah Siram, termasuk para kelompok napi yang membenci akan kehadiran si Geja, telah mempersenjatai diri termasuk dengan sendok makan yang sudah dimodifikasi. Namun sayang, semua itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Geja yang berhasil menaklukkan mereka dengan begitu mudahnya. Di tengah situasi kantin penjara yang sedang kacau-kacaunya, Seti diam-diam menikam perut seorang napi dengan gagang sendok yang entah kenapa ia kemudian menaruhnya di atas piring nasi milik Pama sehingga ternyata Seti adalah orang kepercayaan sang kepala sipir yang mana selama ini Seti selalu menjadi eksekutor atas tewasnya para napi sesuai pesanan orang-orang tertentu yang siap membayarnya dengan jumlah besar. Dengan kata lain, Pama menjadi kambing hitam atas pembunuhan barusan, maka ia pun dipindahkan ke kamar isolasi yang berhadapan persis dengan kamarnya si Geja itu sendiri. Sejenak kita tinggalkan dulu Pama dan kembali pada Rahul yang tengah mendatangi rumah mendiang Baizi, mendengar keterangan bahwa sang ayah tewas di tangan Pama sedangkan kembarannya tewas di tangan Geja, maka Rahul pun berjanji akan menghabisi nyawa keduanya. Namun sebelum itu, dia juga telah merencanakan pemburuan terhadap seorang menteri korup alias orang yang telah membayar Geja untuk menewaskan saudara kembarnya tersebut. Diketahui si menteri bersama pengawalnya sedang dalam perjalanan ke suatu tempat di mana transaksi tepung terigu versi haram akan dilakukan. Tanpa sadar, transaksi tersebut hanyalah jebakan yang sengaja disetting oleh Rahul CS untuk memancing kedatangan sang menteri dan inilah yang terjadi. Sementara terkait konstruksi bangunan penjara itu sendiri, pihak kepolisian pusat telah meng-ACC bantuan dana untuk dilakukan renovasi sehingga beberapa narapidana kasus kejahatan berat akan dimutasi ke lapas lain untuk sementara waktu sehingga muncul nama Ranjit, yakni seorang polisi yang terkenal liar, kejam, dan suka bermain selancar di kamar kos-kosan yang mana sosok Ranjit ini adalah sebagai satu-satunya pilihan untuk mengawal proses mutasi tersebut. Tak lama, daftar para napi yang akan dipindah pun rilis oleh pihak lapas, di mana Ram merasa optimis akan mendapat kesempatan kedua untuk menaklukkan Geja. Mendengar hal tersebut, Pama lekas pergi untuk memastikan bahwa nama Geja memang benar-benar sudah terdaftar di sana. Mukharinku Geja. Yakin jika posisinya akan segera terbebas dari ancaman, Pama kembali berpura-pura membawakan jatah makanan untuk Geja. Dengan laga so pemberani, ia menyampaikan sebuah pesan keras supaya Geja tidak coba-coba mengancam keselamatannya. Tanpa Pama sadari, ternyata namanya juga tercantum pada nomor terakhir dari daftar tersebut. Singkat cerita, Ranjit pun menghadap atasannya di kepolisian yang begitu melihat ada nama Geja di sana, Ranjit meminta waktu untuk menemuinya terlebih dahulu. Rupanya si Ranjit inilah orang yang telah menembak kaki Geja dan kali ini Ranjit bahkan tidak akan ragu-ragu lagi untuk menghabisi nyawanya jika berani macam-macam saat dalam penjara nanti.
Akhirnya, satu persatu napi yang terdaftar pun mengantri untuk tahap pemeriksaan. Kalau momen ini justru mereka jadikan kesempatan untuk kabur. Berbeda dengan yang lain, Seti CS justru dibiarkan tetap berada di penjara ini dan nampak begitu senang karena penangkapan waktu itu berhasil membuat Pama masuk ke dalam antrian napi yang akan dimutasi. Tanpa sadar, Pama diam-diam sudah merencanakan sesuatu untuk membalasnya. ओके देख अड़या तुम मलट्ठी को मुझे कांचा Tepat saat rombongan akan diberangkatkan dengan menggunakan satu unit bis, napi yang terakhir dimasukkan tiada lain adalah Geja, di mana sikapnya yang dingin, tatapan mata yang tajam, dan tidak banyak baceo seperti cungur penguasa jelas membuat napi-napi lain merasa segan, tapi tidak untuk Ranjit. Yang demi menunjukkan seberapa besar nyalinya, seorang napi naas pun meregang nyawa dengan alasan telah mencoba melarikan diri. Di tengah perjalanan, ada saja ulah napi nakal yang sempat-sempatnya menelan paku bekas demi bisa melepas borgol. Sekalipun tangannya sudah bebas dan berhasil merebut senjata petugas, si napi masih harus memutus belenggu rantai kedua kakinya. Suara tembakan barusan sontak memaksa Ranjit untuk menghentikan perjalanannya sejenak. Dan di sini kita pun akan diperlihatkan betapa kejamnya si Ranjit ini, sehingga Pama yang sempat akan mengikuti jejak si napi tadi pun terpaksa mengurungkan niatnya saat itu juga. आल Setelah masalah selesai, Ranjit memastikan atasannya bahwa sisa tahanan akan segera sampai di lapas tujuan. Tapi di sisi lain, rupanya Rahul CS dari tadi mengawasi laju bis yang mereka tumpangi dan kemudian berhasil menggulingkannya dengan sekali tembakan RPG. Meski yang ditargetkan hanya si Geja seorang, mereka mau tidak mau harus melumpuhkan para pengawalnya terlebih dahulu sehingga saat aksi baku tembak tengah berlangsung itulah, kekacauan yang lain pun terjadi di dalam bis, di mana Ram dan kelompoknya yang sama-sama sudah terlepas dari jeratan borgol bermaksud menjadikan situasi ini peluang emas untuk menyerang Geja sekaligus menaklukkannya. Inilah alasan kenapa Geja dijuluki sebagai malaikat maut dengan kaki pincang serta kedua tangan yang masih terbelenggu dan yang pasti tanpa bantuan senjata sama sekali. Faktanya, dia terbukti mampu menghabisi semua lawan termasuk si Ram itu sendiri. Di sisi lain, Pama cukup dibuat terkejut saat melihat keberadaan si Rahul di sana. Sadar jika dia sedang mengincar Geja untuk membalas kematian saudara kembarnya, Pama pun mencoba berbaik hati untuk menyelamatkan Geja tepat saat si Rahul hendak akan menembaknya. थोड़ी पाए Dalam posisi para pengawal yang sudah bergeletakan serta kendaraan yang tidak layak pakai akibat pertempuran, Ranjit terpaksa membawa sisa tahanan ke sebuah rumah warga sambil menunggu kendaraan cadangan. Bukannya tim bantuan yang datang, melainkan sebuah serangan yang jauh lebih mematikan. Dan ya, rupanya keberadaan mereka telah tercium oleh kelompok Sirana. Dia yang notabene merupakan putra sulung dari si mertua Edan, sama sekali tidak akan menghentikan serangan, kecuali jika Ranjit bersedia menyerahkan Geja sebagai jaminan. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya Geja pun menyerahkan diri ke hadapan Rana yang diketahui bahwa balas dendam sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam keluarganya. Namun karena yang dia hadapi sekarang bukanlah Geja yang pemaaf seperti dahulu, maka yang terjadi justru menjadi bumerang bagi si Rana itu sendiri. Di
Di saat yang sama di dalam rumah, kondisi pasca serangan tadi terlihat sangat mengerikan, di mana mereka yang masih hidup hanya tersisa beberapa gelintir saja, termasuk seorang napi cabul yang kedapatan sedang akan menggadabah putri dari keluarga pemilik rumah. Beruntung Pama datang di saat yang tepat dan menyelamatkan si perempuan dari tindakan unmoral tersebut. Sedangkan di ruangan lain, Ranjit nampak tak berdaya di balik jeratan borgol dua napi yang berusaha membunuhnya, tetapi sadar jika bantuan dari Geja barusan sama sekali bukan untuk menolong, Ranjit pun pasrah tatkala Geja menembak kakinya berkali-kali sebagai balasan setimpal atas apa yang dulu pernah Ranjit lakukan terhadapnya. Tak berhenti sampai di situ, Geja lantas keluar rumah untuk mencari keberadaan Pama, sementara untuk Pama sendiri, ia sudah terlebih dahulu ngabecir jauh meninggalkan rumah tersebut. Namun satu hal yang tidak Pama sadari, sejauh-jauhnya dia berlari, jika sudah berada di dalam incaran Geja, maka cepat atau lambat pasti akan ditemukan. Dan disinilah Pama sekarang berjalan di atas jembatan rel kereta api sambil teriak-teriak menggunakan pengeras toa. Maksud hati ingin meminta bantuan orang-orang untuk membukakan kunci borgolnya. Namun yang ada, suaranya justru hanya didengar oleh Geja yang ternyata sudah berada persis di bawah jembatan tersebut. Geja? Terakhir, kita akan diperlihatkan kembali pada si Rahul dan si Ram yang ternyata keduanya masih hidup. Begitu pula Ranjit yang nampak meringis menahan sakit, di mana keberadaan mereka ini menandakan bahwa sejatinya misi perburuan masih akan terus berlangsung seru. Seperti apakah konfrontasi antara Geja yang kejam dengan Pama yang gayanya sedikit nyeleneh? Mari sama-sama kita saksikan kelanjutan kisah mereka di sequel berikutnya. Belum tamat, ending yang sangat menggajekan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kekejaman bukanlah sifat lahiriah bagi semua orang. Bagi sebagian besar, itu adalah benteng terakhir yang mereka bangun saat kebaikan mereka terus-menerus diinjak. Layaknya dengan keputusasaan seekor domba bisa menjadi serigala dalam semalam. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.